Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda sore ini? Kita bertemu lagi dalam Bincang 56. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai, masih berhubungan dengan belajar masa pandemi, tapi kali ini kita khusus mengenai waktu yang hilang, waktu belajar yang hilang saat pandemi. Dan untuk itu telah hadir di studio kami seorang pakar, pengamat pendidikan, dan beruntung kali beliau bisa mampir ke sini jauh-jauh, yaitu Bapak Dr. Andi Mursidi. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Baik, Pak, ini saya menyebut Bapak pengamat pendidikan, pakar pendidikan, ya Pak ya. Silakan. Padahal Bapak ini seabrek jabatannya, nggak muat nanti di TV Pak. boleh ceritakan aktivitas Bapak coba dulu. Oke, keseharian saya bekerja di STKIP Singkawang sebagai ketua STKIP Singkawang. Selain itu juga saya memiliki membantu teman-teman guru sebagai ketua Forum Guru IPS seluruh Indonesia. Wow. Jadi ketuanya dari Kalimantan Barat. Dari Singkawang, Pak. Dari Singkawang. Kemudian saya juga ketua Asosiasi Dosen Republik Indonesia untuk Kalimantan Barat. Ketua juga itu sampai saat ini saya masih pegang kendali untuk Asosiasi Dosen dan beberapa kegiatan-kegiatan lain. Wow. Gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain itu saking banyaknya. Lebih banyak dari kerjaan kantor. Lebih banyak dari kerjaan kantor, baiklah Pak. Nah Pak, hari ini kita akan bahas mengenai yang lebih spesifik, mengenai waktu belajar yang hilang saat pandemi. Karena saya juga orang tua siswa ya Pak ya, jadi saya juga merasa kalau saya Pak ya, waktu belajarnya itu tidak efektif. Baik online, dengan keterbatasan ya Pak ya. Untunglah sekolah anak saya sih kalau dia online seperti seolah-olah sekolah, tapi tetap tidak full seperti kalau dia offline ya Pak. Dan juga anak saya juga ada yang sudah mulai masuk tatap muka, tapi seminggu 2 kali. Oke lah jamnya penuh tapi seminggu 2 kali. Kemudian setiap hari, ada setiap hari, tapi waktunya pendek-pendek gitu Pak. Itu kalau dilihat dari, saya nggak bicarakan kualitas lah Pak ya. Nah, waktunya jelas hilang. Nah, yang dipelajari juga otomatis sedikit. Akan berkurang gitu. Nah, bagaimana nih Pak? Waktu yang hilang ini, apakah besar pengaruhnya waktu yang hilang terhadap pembelajaran? Pertama saya ingin berbicara dulu tentang konsep lost learning ya. Jadi waktu belajar yang hilang. Sebenarnya konsep ini sudah lama terjadi di Amerika, lost learning. Di negara-negara yang menganut 4 musim, saat musim panas, waktu belajar mereka menjadi 3 bulan ya Pak ya? Pada saat musim panas. Nah, kondisi-kondisi itu sudah mereka antisipasi. Jadi ketika terjadinya pandemi semacam ini, waktu belajar yang hilang mereka sudah siap. Karena mereka sudah punya pengalaman ketika musim panas itu terjadi, waktu belajar berkurang, bagaimana mereka mengatasi itu. Tapi di Indonesia sendiri, konsep waktu belajar yang hilang ini baru muncul setelah pandemi ini berlalu. Kalau pandemi ini bisa kita klasifikasikan, itu ada 3 kategori kalau saya membagi. Pertama, pada saat pandemi ini kita terkejut. Jadi fase pertama adalah efek kejutan. Jadi kita terkejut semua, ada pandemi, sekolah dari rumah. Baik. Nah, kita terkejut. Berarti kita tidak siap? Bukan tidak siap, belum siap. Belum siap, karena kita terkejut tanpa ada persiapan. Dari kurikulum akhirnya kita membuat semacam kurikulum darurat. Apakah tidak ada konsep bahwa sewaktu-waktu bagaimana kalau ada waktu yang hilang, misalnya mendadak? Belum ada. Kita belum pernah berbicara itu. Belum pernah berbicara tentang waktu belajar yang hilang. Di Indonesia belum pernah belajar. Dan konsep learning yang kita angkat hari ini pun, ini baru munculnya 1 bulan belakangan ini. Dan belum ada upaya baru nyata. Sadar maksud Bapak? Ya, bisa kita katakan kita baru sadar 1 bulan belakang. Belum ada upaya nyata kita bagaimana kita mengatasi waktu belajar yang hilang. Mungkin para pemirsa bisa lihat, bisa ikuti di media siapa yang sudah berbicara tentang waktu belajar yang hilang ini. Kita terlalu sibuk setelah kita terkejut kemarin, kita di fase kedua kita masuk di tahap adaptasi, penyesuaian dengan bagaimana belajar dalam kondisi protokol kesehatan, kan kita baru sampai di situ. Nah, kita belum sampai bagaimana nih waktu belajar yang hilang.
Nah, ini yang seharusnya menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, dari masyarakat juga untuk mengatasi waktu belajar yang hilang. Kemudian kita juga harus ingat, para pemirsa, survei dari PISA, Program International Student Assessment, kita berada pada ranking kurang lebih 4 tahun ini, kita berada pada ranking 76. 76 dari 80 negara. Kalau dari 200 lumayan lah Pak ya. 80. Kita berada paling bawah. Dan nilai rata-rata PISA kita pun, kemampuan untuk membaca, matematika, dan sains, ini jauh di bawah rata-rata dunia yang 80 ini. Kalau rata-rata yang 80 ini 490-an, skor rata-ratanya, kita berada di bawah 440-an. Jadi masih jauh. Nah, ditambah lagi kondisi saat ini, saya punya data yang terakhir, kita sudah angka PISA kita pada saat pandemi ini, kemarin dirilis di bulan November, itu kita sudah menurun 11 basis poin. Artinya apa? Secara internasional, kita semakin terpuruk di dalam kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains kita semakin terpuruk. Apakah ini karena waktu yang hilang itu? Salah satu penyebabnya karena waktu yang hilang. Nah, waktu belajar yang hilang ini juga kalau kita lihat klasifikasi dari sekolah-sekolah kita saat ini yang paling juga riskan adalah untuk murid-murid yang angkatan pertama. Yang saya maksudkan angkatan pertamanya umpamanya SD kelas 1. Mereka belum pernah masuk kelas. Kemudian SMP juga kelas 1, mungkin SMA kelas 1. Jadi lingkungan mereka. Nah, ini banyak persoalan nanti ketika kita masuk ke sesi PTM. Jadi pembelajaran tatap muka kita yang dicanangkan oleh Mas Menteri pada bulan Juli. Ini akan jadi persoalan. Persoalannya kemungkinannya apa, Pak? Persoalannya yang pertama tadi, bagaimana kita mengatasi waktu belajar yang hilang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang murid sudah tercatat sebagai seorang murid, mereka sudah setahun menjadi murid, tapi belum pernah kenal secara fisik, berinteraksi secara langsung dengan gurunya. Belum pernah kenal secara fisik, berinteraksi langsung dengan lingkungan sekolahnya. Penting nggak, Pak? Karena mungkin kan mereka melakukannya online. Ya, karena online, jadi tidak. Jadi pentingkah? Pasti memiliki keterbatasan. Baik. Nah, kalau online kita bisa mengaman. Kalau kita berbicara online, mungkin untuk konteks kita di wilayah Kalimantan Barat ini dalam tanda petik saya katakan masih banyak juga persoalan. Jadi dari teknologi infrastruktur, teknologi, kemudian dukungan lain apa segala. Kalau pulsa, saya rasa sekarang sudah tidak ada masalah, tapi persoalan umpamanya HP-nya, gadgetnya seperti apa, ini kan akan menjadi problem-problem juga. Belum lagi pengetahuan literasi teknologi apa segala. Nah, jadi banyak faktor kalau gitu. Susah juga ya, Pak ya. Gitu. Baik, nah itu kita masih kategori pertama, Pak, yaitu kejut. Apa sih efek kejut? Iya, oke. Itu yang pertama. Ada yang begitu. Yang kedua tadi, setelah kejut itu kita penyesuaian. Jadi setelah masa kejut kita masuk penyesuaian. Kita ini masa apa nih, Pak? Kita masih di masa penyesuaian. Kejut kita sudah penyesuaian, artinya apa? Muncul konsep pembelajaran, ya, konsep-konsep pembelajaran yang menerapkan protokol kesehatan. Nah, dalam menerapkan protokol kesehatan, kita tahu semuanya serba dibatasi. Kelas yang sebelumnya mungkin hanya 30 orang harus dibuat menjadi 2 kelas. Nah, apa yang terjadi dengan 2 kelas ini? Balik lagi, ada waktu belajar yang hilang pasti. Nah, belum lagi standar-standar lain, umpamanya katakanlah bagaimana kita mengantar anak harus tepat waktu, menjemput anak tepat waktu. Nah, pola-pola semacam itu. Dan juga yang harus menjadi catatan kita juga, yang namanya anak-anak, apalagi anak sekolah dasar, ketika mereka berinteraksi di sekolah, mereka tidak ingat itu protokol kesehatan. Nah, ini siapa yang harus mengawasi anak-anak ini? Apakah mengawasi juga harus kita terapkan, dibebankan kepada guru lagi? Nah, semakin tambah pekerjaan guru. Betul. Jadi sudah mengajar, dalam tanda petik juga guru harus menjadi pengasuh anak. Ini akan timbul persoalan-persoalan baru. Artinya apa? Sekolah tidak hanya memberdayakan guru yang sudah ada, sekolah bisa katakanlah melibatkan tenaga-tenaga lain untuk ikut menjaga anak ini. Karena apa yang perlu dijaga? Protokol kesehatan. Tidak ada artinya kita berbicara protokol kesehatan,
tapi murid kita biarkan itu tidak akan ada artinya. Akhirnya program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang terkait dengan prokes ini akan bisa menjadi tidak berhasil. Luar biasa. Ini hal-hal yang belum sempat terpikirkan sebelumnya, Pak. Karena sebelumnya kan kita masih berkutat dengan online, efektif, tidak efektif, kemudian internet jaringan dan sebagainya. Metodenya seperti apa? Bagaimana? Masih sibuk. Kita lupa waktu yang hilang. Waktu yang hilang itu yang tidak pernah terpikirkan. Dan terpikirkan. Ya. Nah, apakah efek dari hilangnya waktu belajar selama pandemi ini nanti akan terlihat apa ya, Pak? Membawa masalah besar pada saat anak tatap muka? Udah pasti. Jadi hanya sayang memang untuk waktu belajar yang hilang di kita belum ada survei-survei akademik yang mengakomodasi itu. Jadi belum ada. Nah, kami sendiri juga baru melakukan itu. Ini sedang berjalan. Tapi kita bisa mengacu itu pada kontak-kontak di luar negeri. Yang saya sebutkan tadi punya di Amerika. Jadi waktu belajar yang hilang mereka sudah menghitung sekian persen. Dan kondisi paling parah tadi yang sudah saya sebutkan itu terjadi pada murid-murid angkatan pertama yang kelas 1. Iya. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi ini? Amerika sudah menyadari itu, tapi mereka sudah memiliki berbagai solusi untuk mengatasi itu. Nah, kita ya mungkin saya bisa mengatakan saya belum banyak melihat konsep-konsep dari pakar kita yang berbicara. Saya melihat literatur luar, ada sesuatu yang kita belum bahas waktu belajar yang hilang itu. Nah, ini kami sudah memulai di situ. Nah, kalau hilang, apakah nanti harus dikembalikan, Pak? Secara teori, waktu belajar yang hilang itu harus kita kembalikan. Bukan mengembalikan waktu. Kompensasi lah ya, Pak, ya? Kompensasi. Yang kita kembalikan adalah kompetensi materi yang hilang. Jadi waktu belajar ini kan hanya suatu istilah. Tapi sebenarnya bukan waktu itu yang menjadi tekanannya, adalah materi-materi yang terlambat yang seharusnya katakanlah umpamanya satu materi itu seorang guru mengajarkan materi itu katakanlah 4 jam. Tapi karena harus online belajarnya menjadi 2 jam. Nah, 2 jam ini kan tidak efektif. Tidak efektif, kenapa? Karena waktunya tidak cukup untuk memberikan materi, tapi karena ini udah target dari kurikulum, harus diselesaikan. Akhirnya ya selesai tidak selesai, pokoknya selesai gitu. Nah, karena selesainya tidak sempurna, di situ otomatis juga akan terjadi kurangnya daya serap murid apa segala. Nah, karena itu juga salah satu kebijakan kemarin dari Mas Menteri yang menghapus adanya ujian nasional dikembalikan kepada sekolah. Tapi ini juga nanti akan ada problem lain lagi. Akan muncul lagi persoalan lain. Tetapi kita fokus saja pada waktu yang belajar yang hilang. Artinya apa? Yang kita ganti bukan waktunya, tapi bagaimana kita mengembalikan kompetensi agar murid kalau kelas 1 kita sudah menetapkan lulus kelas 1 anak ini bisa ini. Nah, itu kompetensi itu yang harus kita penuhi. Menurut Bapak, sebelumnya kan dibahas bagaimana kualitas seorang anak dan kualitas belajar mereka itu berkurang karena online. Jadi ya banyak kendala lah, tidak bisa maksimal menjelaskan. Nah, mana yang menurut Bapak lebih besar? Apakah metode yang mempengaruhi kualitas, ataukah waktu yang hilang mempengaruhi kualitas? Kalau kita udah berbicara metode, itu dengan nanti kaitannya dengan media. Nah, waktu belajar yang hilang ini lebih saya melihat pada aspek kompetensi yang dimiliki oleh murid. Jadi dia katakanlah seorang murid itu setelah belajar materi ini memiliki kemampuan ini. Nah, kemampuannya inilah yang berkurang gitu loh. Karena kurangnya kemampuan si murid ini, otomatis yang seharusnya katakanlah dia punya kemampuan ini, dia mendapat skor 8. Tapi dengan berkurangnya waktu mungkin maksimalnya dia jadi skor 6 gitu. Berarti ada selisih, punya 2 grade point ya, ada 2 poin. Nah, sekarang bagaimana untuk menutupi kekurangan yang 2 poin ini? Nah, ini yang menjadi PR besar dan kita belum banyak bicara terkait dengan untuk mengatasi kekurangan kompetensi ini. Yang saat ini sementara, saya katakan sementara, diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah, kebijakan guru. Nah, kalau kita sudah diserahkan ke sekolah guru, tidak ada gerakan nasional untuk mengatasi waktu belajar yang hilang. Ini juga akan sesuatu. Artinya apa? Harus ada peran dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi waktu belajar yang hilang. Jadi harus ada kebijakan strategis dari pemerintah, bagaimana kita mengembalikan kompetensi murid. Nah, setelah ini jalan, nanti baru kita bisa
masuk berbicara tentang bagaimana metodenya seperti apa, medianya seperti apa, kita sudah masuk ke dalam proses. Kita akan bahas mengenai apa yang harus kita lakukan untuk mengganti waktu yang hilang itu. Tapi saya juga ingin bertanya, karena penggantian waktu yang hilang istilahnya ya Pak ya, itu tentu berbeda Pak di setiap daerah, karena ada daerah yang mungkin karena terpelosok ya Pak ya, jauh sebagainya, akhirnya bukan hilang malah tidak ada. Yang ingin saya tanyakan adalah berarti perbedaan waktu yang hilang, saya ambil yang lebih besar skopnya ya, bukan antar sekolah Pak ya, antar sekolah aja sudah ada beda Pak ya, sekolah A, sekolah B. Nah, berarti perbedaan antar waktu yang hilang antara suatu, kita bicarakan Kalimantan Barat aja, satu kota kabupaten itu bisa berbeda-beda. Karena ada beberapa kabupaten yang sekolah sampai terpelosok, yang jaringan internet tidak ada, kemudian guru harus mengunjungi begitu banyak dan harus daerahnya sangat pelosok ya Pak ya, ujung-ujungnya hampir tidak ada pembelajaran. Berarti untuk pergantian istilahnya tadi Bapak bilangnya bukan benar-benar ganti waktu ya. Berarti berbeda. Ini persoalan krusial kita juga kalau kita melihat lebih dalam lagi dari waktu belajar yang hilang ya. Tidak hanya antar kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Di satu kabupaten ketika sekolah ini udah berada agak ke dalam sedikit, jaringan internetnya udah susah. Nah, bagaimana pembelajaran online itu menjamin itu bisa berjalan? Kalau infrastrukturnya sudah tidak menjamin, artinya di situ ada beban berat bagi seorang guru ya, di dalam pembelajaran itu. Saya pernah banyak juga sahabat-sahabat dari daerah punya dari pedalaman, saya punya keluarga juga punya di Kapuas Hulu. Guru pada saat ujian itu mendatangi muridnya, menyerahkan soal, kemudian besok mengambil lagi. Pada saat ujian, itu kan penekanan saat ujian. Apakah dalam pembelajaran guru itu melakukan hal yang sama? Nah, tentunya ini kan berat bagi guru. Setiap hari guru itu harus keliling kan. Nah, artinya apa? Di sini kita melihat ada yang tidak sempurna. Mungkin kan capek juga kalau guru mana harus mengajar, kemudian materinya dikirimkan, kemudian diambil lagi. Nah, untuk membuat materi yang diberikan kepada murid ini memerlukan waktu ekstra. Dan kondisi-kondisi semacam itu yang selama ini yang saya sebut tadi dengan efek kejut, kita tidak terbiasa, belum pernah mengalami hal yang semacam itu, tapi karena ada efek kejut itu, semuanya yang selama ini juga mungkin teman-teman guru kita tidak terbiasa, tidak familiar dengan penggunaan gadget ya, dengan handphone atau itu. Ini menjadi agak kesulitan. Belum itu dari sisi guru, belum lagi nanti dari sisi orang tua. Faktor ekonomi sangat menentukan, kemudian literasi digital orang tua juga sangat menentukan. Ya Mak, mungkin HP-nya hanya sekedar yang selama ini hanya SMS dan call aja. Nah, sekarang kita harus bermain data. Kalau kita udah bermain data, mau tidak mau kita berbicara tentang email dan lain sebagainya. Nah, ini kan suatu persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah kita duga. Nah, kembali kepada bagaimana kita mengatasi untuk waktu-waktu belajar yang hilang. Otomatis kita akan ada ketertinggalan, saya katakan ada ketertinggalan dari sisi materi. Mau tidak mau kita harus sadari, kita akui hal itu pasti terjadi di tempat kita. Kita tidak bisa menghindar, oh itu tidak mungkin, tidak. Saya berani jamin itu pasti terjadi. Jadi kita tidak berbicara, tidak usah saling membantah itu, karena saya yakin pasti itu terjadi. Nah, persoalannya kalau kita sudah tahu ini terjadi, nanti ke depan, dan ini memang campur tangan pemerintah sangat diperlukan, bagaimana solusi kita untuk mengatasi waktu belajar dan hilang. Saya akan membahas mengenai ketertinggalan nih Pak. Baik, selama pandemi misalnya anak kelas 4 diajarkan, kelas 3 ya Pak ya, belajar perkalian. Yang namanya lewat online, tidak tatap muka, tidak efektif. Itu berbeda sekali ketika anak belajar perkalian ketika tatap muka Pak ya. Jadi saya ambil kesimpulan anak kurang mengerti lah. Kelas 4 ya Pak ya, kelas 3 setahun. Tahun depan mereka tatap muka Pak. Itu kelas 4 pembagian. Perkalian aja nggak mantap, langsung di pembagian. Nah, apa yang harus dilakukan guru untuk membayar waktu yang hilang, mengembalikan, gimana Pak?
Oke, kalau kita berbicara tadi, katakanlah di kelas 3 kita harus berbicara tentang perkalian. Kemudian, misalnya apa ya? Ya contoh yang banyak kita berbicara tentang perkalian semacam itu, bagaimana dengan ketika kita belajar tatap muka dengan ketika online. Saya juga melihat, karena saya juga punya anak di kelas 2 SD, saya melihat ketika anak saya ini belajar full online tentang perkalian pembagian itu saya melihat ada yang kurang pemahamannya. Jadi ketika kita melihat proses pembelajaran yang dilakukan secara daring itu, secara online itu kok ada yang kurang. Saya sampai ngamati apa yang jadi persoalan. Akhirnya saya berkesimpulan pembelajaran yang online tidak efektif. Akhirnya bagaimana saya mendorong anak ini, ya kebetulan karena saya juga pendidik, saya bisa masuk di situ membantu anak. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain, dengan orang tua yang lain yang tidak terlalu familiar katakanlah dengan dunia pendidikan? Ini akan menjadi persoalan. Artinya apa? Akan ada jeda atau kekurangan yang seharusnya anak ini bisa paham. Katakanlah 3 kali 3 mengambil angkanya 3 kali, ini hanya dengan melihat contoh aja. Dengan hanya melihat contoh. Tapi ketika anak itu berada di kelas, ini gurunya itu bisa dengan enak menerangkan, bisa menerangkan dengan enak, bisa berinteraksi langsung. Tapi kalau baca secara online, nah untuk mengatasi ini memang kita mau tidak mau nanti masuk kepada apa yang disebut dengan metode pembelajaran. Nah artinya apa? Teman-teman guru dituntut untuk memahami teknik-teknik pembelajaran online, dan itu sudah banyak saya rasa saat ini beredar. Dan tidak hanya itu, tapi media-media pembelajaran juga harus ada dukungan. Jadi medianya, jadi bukan hanya teknik. Kalau teknik ini kita masih lebih bicara kepada teori, kemudian media itu mungkin dengan membuat contoh. Kalau yang selama ini kita tulis di papan tulis mempunyai 3, ngambilnya 3 kali 3. Nah mungkin dengan angka 3 ini yang bisa media-media ini. Tapi membuat media ini juga akan menjadi persoalan sendiri, beban berat lagi kepada guru gitu. Baik. Bagaimana kalau nanti tatap muka itu diulang pelajarannya? Soalnya nggak mungkin Pak, karena gara-gara waktu yang hilang seperti Bapak bilang tadi, kualitas pemahamannya jelas ada berkurang. Iya, yang didapat tidak banyak. Baik, jadi mengerti perkalian, mau memahami pembagian harus mengerti perkalian. Lah perkalian aja nggak genah, mau belajar pembagian, nanti kan jadi ketidaktahuan yang menumpuk. Jadi istilahnya. Nah, apakah materi pelajaran sebaiknya diulang? Nah, kalau kita berbicara tentang pengulangan materi, penggantian materi atau materi yang ini memang untuk saat ini kurikulum kita ini kita tidak bisa lepas dari rel kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini kan emergency Pak, tadi Bapak bilang ada efek kejutan, betul. Penyesuaian. Tapi kan kurikulum ini kewenangannya bukan kewenangan seorang guru. Ya, ini juga menyangkut kewenangan kebijakan yang ada di pemerintah. Makanya harus ada sinergi. Jadi baik dari eksekutif, legislatif, kemudian para praktisi pendidikan, ini harus duduk satu meja. Bagaimana untuk mengatasi ini? Kita tidak bisa berjalan sendiri untuk mengatasi waktu yang apakah kan katanya diserahkan kepada daerah Pak? Apakah tidak diserahkan juga untuk kita ini? Menurut Bapak? Kalau yang terkait ini bisa aja, umpamanya di daerah katakanlah, umpamanya di Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kalimantan Barat ini bisa bersinergi, banyak dengan Dewan, dengan Komisi 5 dari DPR bersinergi dengan dunia pendidikan. Ayo kita duduk satu meja, bagaimana kita mengatasi ini. Ini sesuatu yang mungkin suatu ide saya katakan ya, yang kalau kita bisa di Kalimantan Barat ini mempelopor ini, orang di Indonesia belahan lain belum bicara soalnya tentang learning ini, belum bicara. Jadi mungkin Kalimantan Barat justru bisa memulai aktivitas ini. Bagaimana nih strategi kita mengatasi yang hilang? Pak. Jadi istilahnya bolehlah 3 bulan itu dipakai untuk mengatasi waktu yang hilang. Tapi sebentar Pak, berarti nanti waktu yang ini ini berbuntut-buntut, sambung menyambung. Pasti akan terjadi ini. Jadi kalau waktunya ini kita tarik lagi untuk mengatasi waktu belajar yang hilang, otomatis ke depan ini kan akan mundur bagaimana lagi. Yang akan ada mundur lagi dari sisi waktu. Nah, ini yang harus kita kaji secara utuh. Jadi mungkin ada waktu-waktu katakanlah bagian yang tidak terlalu urgent itu bisa dimanfaatkan atau bisa juga dengan mengefektifkan banyak katakanlah sekolah-sekolah ini dengan melibatkan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dan ini juga
menjadi program pemerintah yang saat ini sedang berjalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini dilibatkan untuk membantu memberikan pengajaran, ya, pelajaran sesuai dengan materi pada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat ini, saya yakin lost learning, waktu belajar kita yang hilang ini akan cepat kita atasi. Contohnya pelibatan secara nyata itu. Melibatkan secara nyata. Seperti apa? Apakah kelompok belajar ataukah mungkin tambahan ekstra waktu? Semacam kelompok belajar. Ya. Jadi semacam kelompok belajar. Kalau yang jalan dari kementerian saat ini, kelompok belajar ini kan dikoordinasikan oleh kementerian, tapi mereka juga bersinergi dengan dinas-dinas pendidikan, bersinergi dengan sekolah. Nah, pola ini yang bisa kita terapkan, kita adopsi. Jadi kita gerakkan perguruan tinggi kita yang ada di Kalimantan Barat ini, mahasiswa-mahasiswanya, mereka praktek terjun ke sekolah-sekolah itu dengan membuat kelompok belajar, kemudian dibuat standar ukur, alat ukur, dan sehingga efektivitas pelaksanaannya itu bisa menjadi terjamin. Nah, tentunya balik lagi karena kita dalam masa pandemi, ada protokol kesehatan yang tetap harus kita jaga. Baik. Itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Baik. Nah, bicara soal keterlibatan perguruan tinggi dalam pengatasan masalah waktu yang hilang sama pandemi, Pak. Nah, tidak hanya kelompok belajar. Tadi saya setuju, bagus sekali kalau bisa tiap universitas itu mungkin nanti memberi nilai plus atau sertifikat ekstra untuk mata kuliah tertentu pada saat mahasiswa terlibat dalam grup belajar. Nah, ada juga yang saya rasa penting, Pak. Kebanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu ketika diputuskan itu tanpa melalui suatu penelitian, investigasi mendasar. Main ambil keputusan, oke, bagusnya gimana? Oke. Nah, bukankah ini perannya universitas juga untuk melakukan research, penelitian mengenai waktu yang hilang, sehingga jadi baiknya bagaimanapun, jadi duduk bersama lah, Pak. Baiknya bagaimana, yuk kita kasih masukan atau ya kita sumbangsi ide lah dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang belum terlihat nyata keterlibatan universitas, Pak. Memang terkait dengan ide-ide baru, saya katakan semacam lost learning di tempat kita ini ide baru. Ya. Ini memang masih parsial, jadi artinya saya juga kebetulan saya berbicara tahu ini setelah melihat apa yang terjadi di luar negeri. Ya, saya baca-baca jurnal, saya baru sadar ternyata ini di Indonesia belum pernah dibahas. Iya. Nah, memang kadang-kadang kalau kita berbicara bagaimana pemerintah membuat kebijakan, di sana sudah ada SOP-nya, standar prosedurnya, itu pasti ada kajian-kajian. Hanya dalam tanda petik kajian-kajian ini sangat relatif dengan yang membuat pekerjaan, karena kadang-kadang juga kadang kajian itu hanya berdasarkan data. Iya. Data itu memang penting, Pak. Kita sama-sama universitas ya, Pak, ya, research ya, Pak, ya, data penting. Tapi kalau in-depth-nya itu kan kalau data begini, misalnya data angkanya 6, ternyata penurunan dari 8, 6. Ini kan harus diteliti. 6 ini kenapa jadi 6? Oh, ternyata lost learning, ya, waktu yang hilang. Oh, ternyata metodenya ini. Ya, itu yang kurang ada kalau di kita. Ini juga universitas hanya menyampaikan data kadang-kadang, Pak. Nah, ini memang kalau kita berbicara data, ya tertarik itu, ini memang kalau saya bilang ini sesuatu yang mungkin agak sedikit memang di luar konten kita, tapi kalau terkait semacam itu, kadang kita lebih terjebak kalau kita berbicara data itu adalah penelitian yang kuantitatif. Betul. Jadi kalau X-nya begini, Y-nya pasti begini, datanya ini. Nah, kelemahannya kita di situ. Betul. Pokoknya saya nggak mau tahu X-nya begini, Y-nya begini. Padahal itu semuanya kita input, yang hitung komputer semua. Nah, seharusnya untuk dasar-dasar kebijakan itu tidak murni penelitian kuantitatif, tapi penelitian kualitatif justru sangat mendukung. Betul. Untuk mengetahui apa behind the numbers, ya, Pak, ya, istilahnya itu kan penelitian kualitatif gitu harus masuk. Supaya lebih nilainya jatuh bakal gitu, itu yang kurang. Itu yang harus kita cari, makanya. Itu harus dicari. Nah, bisa kita nilainya turun, Pak. Ya. Oh ya sudah, berarti anak-anak harus jamnya ditambah banyak. Ya belum tentu karena jamnya kurang. Nah, ini bisa. Penelitiannya yang kuantitatif, namanya data, Pak, masukkan kalau salah juga
hasilnya salah, belum lagi bias, belum lagi apa. Nah, jadi sejauh mana sih sebetulnya universitas itu berusaha berkolaborasi dengan pemerintah, menghadirkan in-depth research? Contoh ya, yang tadi saya ungkapkan yang terkait dengan lost learning, kita udah tahu ini. Walaupun di kita belum ada penelitian yang spesifik tentang loss learning, tapi kita bisa mengacu kepada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh negara yang memiliki 4 musim. Yang saya ungkapkan tadi, pada musim panas, mereka mengalami loss learning. Nah, kita bisa mengacu ke sana, dan juga yang terkait dengan pandemi ini, loss learning juga sudah dilakukan oleh negara-negara luar. Nah, kita bisa mengacu ke sana apa yang terjadi di sana. Kemudian kebijakan. Apa tadi yang saya ungkapkan, bagaimana kita melibatkan pemerintah, melibatkan perguruan tinggi, mungkin organisasi kemasyarakatan yang lain, dan pihak sekolah itu sendiri. Nah, inilah yang seharusnya mereka diajak duduk bersama. Ayo, ini ada persoalan semacam ini. Nah, nanti betul. Jadi datanya kita sudah ada, hasil risetnya dari luar kita ambil, kita tetap harus duduk satu meja. Jadi tidak bisa data ini tiba-tiba diambil oleh pengambil kebijakan langsung mengeluarkan keputusan. Apa yang terjadi di balik angka ini? Itu yang tidak bisa. Dan juga harus kita lihat bagaimana tentang sekolah itu, kesiapan guru-guru untuk mengatasi. Karena kalau kita udah berbicara tentang waktu belajar, mau tidak mau nanti ujung tombaknya kembali kepada guru. Nah, sekarang kalau guru tidak pernah dilibatkan, harus melaksanakan keputusan ini. Ya, guru tetap laksanakan, karena apa? Mereka kewajiban melaksanakan itu. Tapi apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik? Baik dalam tanda petik sangat relatif. Balik lagi kepada niat guru. Banyak guru-guru yang karena ini kebijakan, dilaksanakan, yang penting terpenuhi pun dalam angka lagi saya katakan dalam tanda petik juga, hanya kewajibannya sudah selesai. Tapi tanggung jawab moral, bagaimana untuk membentuk murid ini sesuai dengan kompetensi, ini bisa menjadi tak abaikan gitu lah. Apakah guru siap untuk mengganti waktu yang hilang ini? Kalau untuk saat ini saya bisa katakan belum siap, karena konsep lost learning itu aja di kita belum membumi ya. Jadi kita untuk mengatasi waktu yang hilang ini kita masih penyesuaian. Jadi kita masih diadaptasi. Ini ada pandemi, kita berbicara bagaimana. Tapi ini habis Lebaran udah mau PTM. masuk baru lagi Pak. Ini gimana? Udah PTM, jadi ini satu problem. Tapi sampai sekarang dari sisi kebijakan, dari sisi perilaku kita seorang guru belum. Kita masih sibuk berbicara tentang bagaimana pembelajaran di era pandemi. Ya. Saya hampir setiap minggu juga mengamati, beberapa kali juga hampir setiap bulan lah, kalau untuk menjadi narasumber itu berbicaranya masih bagaimana belajar di kondisi pandemi, belum sampai kepada apa akibat pandemi ini terhadap pembelajaran. Yang tadi yang saya angkat adalah lost learning, kita belum sampai di sana. Bagaimana mengatasi lost learning, kita belum ke sana. Nah, kalau kita aja belum berbicara tentang lost learning itu, bagaimana guru ini mau berbicara mengaplikasikan, mengatasi kekurangan lost learning ini. Baik. Setelah ini kita bicara mengenai bagaimana sebaiknya kebijakan pemerintah harusnya seperti apa yang menyangkut siswa sendiri, gurunya bagusnya bagaimana, kemudian metodenya seperti apa. Jadi Pak Andi, tadi kita sudah bicara panjang lebar. Jadi perlu ada suatu kebijakan yang mumpuni. Tapi kebijakan itu harus menyentuh ya Pak ya. Untuk siswanya bagaimana, gurunya bagaimana. Karena selama ini kebanyakan kebijakan itu terlalu concern sama siswa, lupa sama gurunya, lupa dengan bagaimana manajemen sekolahnya. Nah, jadi kebijakan yang seperti apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk mengganti waktu yang hilang? Untuk mengganti waktu yang hilang, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan itu, yang pertama tentunya tadi selalu saya tegaskan perlu adanya campur tangan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah melibatkan perguruan tinggi untuk menjadi tutor di dalam semacam kelompok-kelompok belajar yang terkoordinasi dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tetap kembali kepada peran seorang guru juga. Guru ini harus mengkaji ulang juga, melakukan assessment ulang pembelajaran yang sampai saat ini, katakanlah kalau dia materinya harus sudah sampai katakanlah 100%,
kira-kira posisinya udah sampai di mana? Oke. Sampai di 70%, 60%. Kalau sampai 70% berarti masih kurang 30%. Nah, sekarang untuk mengejar 30% ini mau tidak mau menjadi beban seorang guru juga, bagaimana materi ini bisa tuntas. Nah, kalau kita sudah nanti bagaimana materi ini tuntas, baru kita masuk kepada bagaimana metodenya, bagaimana medianya, ini bisa dilakukan oleh seorang guru. Jadi 3 hal ini yang bisa kita lakukan, dan untuk ini harus ada sinergi. Jadi harus kita duduk satu meja, pengambil kebijakan, ya, kemudian pelaksana kebijakan guru, kemudian dari organisasi-organisasi yang terkait dan berkepentingan dengan dunia pendidikan itu untuk mengatasi lost learning atau waktu belajar yang hilang itu. Harus ada sinergisitas kita bersama untuk kita berbicara mengatasi ini. Kenapa ini harus diatasi? Sebab kalau tidak, angka PISA kita ini akan semakin anjlok, kita akan semakin menurun gitu loh. Yang tadi saya sampaikan, kita sudah turun 11 basis poin. Ini sesuatu yang sangat merugikan kita, ya. Gitu. Jadi, baik. Bagaimana dengan penambahan waktu sekolah, Pak? Jadi yang seharus supaya tidak ada mundur-mundur lagi, Pak. Ya. Nah, gimana kalau ditambah mungkin? Nah, ada negara, saya lupa persis, yang saya baca kemarin, mereka menambah tahun pelajaran, jadi tahun pelajaran, dan kita pernah menambah tahun pelajaran ini, kalau dulunya setahun menjadi 1,5 tahun, tahun 70-an kalau saya tidak keliru. Oh ya, itu kasus apa itu, Pak? Terkait dengan masa belajar aja, saya tidak tahu persis dasarnya pada saat itu. Tapi kondisi saat itu, waktu belajar kita yang 1 tahun menjadi 1,5 tahun. Jadi kalau ditambah setengah tahun misalnya, Pak, yang setengah tahun ini khusus untuk waktu yang hilang, mengulang kembali, kemudian anak masuk. Karena kalau main lulus-luluskan, Pak, nanti kasihan guru SMP kelas 1. Materinya kan belum berubah, Pak. Betul. Tetap. Tahu-tahu anak kelas 6 yang materinya baru tahu kelas 5 masuk SMP. Tapi problem kalau kita menambah waktu belajar, kalau saya tidak salah ingat tahun 70-an itu saya masih SD itu penambahan tahun kalau dulu kan tahun pelajaran kita mulai Januari sampai Desember. Ya. Nah, sepertinya pada saat itu kita mengikuti dunia pendidikan internasional. Oke. Iya. Nah, kalau kita menambah 1,5 tahun, berarti kita akan nanti memulai tahun pelajaran balik lagi ke Januari Desember. Padahal untuk masuk kuliah susah juga, Pak. Sampai ke perguruan tinggi akan menjadi problem. Kalau sekolah tidak ada masalah, kan sekolah. Nah, saat ini kesepakatan, semacam kesepakatan umum lah internasional, kesepakatan tidak tertulis, itu September itu adalah awal tahun akademik, gitu, awal Agustus September itu awal tahun akademik. Artinya apa? Kalau kita menambah waktu belajar, waktu tahun akademik kita atau tahun pelajaran menjadi sampai Desember, ini akan problem di dunia internasional. Nah, yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan proses pembelajaran intensif. Tapi balik lagi Bapak Ibu, prokes, nah ini yang tidak bisa kita lepaskan. Prokes selalu membatasi waktu, membatasi peserta, membatasi tempat. Semuanya akhirnya berjalan separuh-separuh. Kalau kita bicara prokes, tadi sudah saya sampaikan juga, kelas 30 jadi 15 orang. Ini akan menjadi problem. Tapi jadi belum bisa dong kita mengganti waktu belum yang bisa. hilang. Jadi satu-satunya cara balik lagi ke peran seorang guru untuk lebih intensif belajar, atau tadi melibatkan perguruan tinggi dengan membuka kelompok-kelompok belajar. Nah, kalau kita melibatkan katakanlah pihak perguruan tinggi, mahasiswa, memang nanti akan ada problem baru juga. Contoh umpamanya mereka butuh transport, siapa yang membiayai? Tapi kalau dari sisi perguruan tinggi mungkin bisa ada upaya, katakanlah dalam kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini ada peluang sebenarnya melibatkan perguruan tinggi. Jadi ada 40 SKS yang katakanlah murid, mahasiswa ini kita tugasi untuk mendidikan murid selama 1 semester, nanti kita hitung SKS-nya katakanlah 10 SKS. Nah, mahasiswa tidak perlu membayar lagi, dan mereka tidak perlu dibayar, tapi kompensasinya adalah apa? SKS mereka diakui. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi kampus juga mendukung ya Pak. Jadi kampus itu bagian dari nilai, karena kampus Merdeka tadi ya Pak ya. Kampus Merdeka Belajar. Ya. Merdeka, berarti matching dong Pak? Akan matching. Nah, ini yang harus disinergikan. Nah, saya sebagai orang perguruan tinggi juga, karena juga ketua asosiasi dosen,
Kami siap untuk menyambut ini. Ya. Kita siap menggerakkan perguruan tinggi kita. Ayo kita dukung ini program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan waktu belajar yang hilang. Kebetulan juga saya juga ketua konsorsium lintas kampus Merdeka untuk Indonesia, Mbak. Wow. Jadi bukan untuk Kalimantan Barat. Jadi kita membentuk suatu konsorsium lintas kampus. Jadi apa Merdeka. pendapat mereka tentang, mungkin Bapak pernah melemparkan ide tersebut? Apakah ini salah satu program kita sebenarnya? Oh ya, oke. Salah satu program berarti siap, ya? yang saya inisiasi juga, ya. Karena saya ketuanya, saya inisiasi. Jadi kita siap untuk matching. Sekarang kita sudah siap. Katakanlah pihak perguruan tinggi ini sudah siap. Bagaimana tentunya istilahnya kulonwonnya, permisinya dengan pihak pengambil kebijakan di Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota. Nah, ini yang harus kita sinergi. Karena kebutuhan masing-masing daerah itu pasti berbeda. Iya. Nah, ini yang harus kita bicara konsepnya. Tapi dari segi dukungan, saya katakan perguruan tinggi sangat siap. Kita sangat siap. Gitu. Jadi kalau Bapak, menurut Bapak, karena Bapak ketua asosiasi dosen dan sebagainya. Nah, apakah dosen-dosen ini siap untuk menggiatkan mahasiswanya dengan kompensasi nilai tadi ya Pak perhitungan SKS-nya dihitung dan sebagainya. Apakah tiap-tiap universitas di Kalimantan Barat ini siap? Saya yakin teman-teman perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat ya, ini pasti siap. Kita siap mendukung lah. Bagian dari Merdeka Belajar, Pak. Kampus Bagian dari Merdeka. Karena mahasiswa kita juga ini akan mendapat grade point juga, mendapat pengakuan SKS tanpa mereka harus belajar di kelas, tapi mereka sudah melakukan praktek nyata di lapangan. Nah, yang penting SKS mereka dihitung, prinsipnya kan di situ aja. Iya, betul. Jadi semangat SKS, ya Pak ya? Iya, pasti semangat. Dan saya yakin pasti program ini akan sukses. Nah, inilah yang kita harus, hanya nanti karena perguruan tinggi kita kan tidak hanya perguruan tinggi keguruan, jadi harus ada semacam pembekalan untuk program-program pembekalan. Nah, kami yang dari bidang pendidikan kita sangat siap untuk mensupport itu semua. Baik. Kalau menurut Bapak apa sih kendala-kendala yang akan dihadapi pada saat anak masuk nanti nih? Awal masuk kira-kira apa Pak? Ketika nanti kita masuk dalam tahap pertama pembelajaran Juni, tatap ya? muka, PTM tatap muka yang sudah kita rencanakan, Mas Menteri canangkan bulan Juli itu. Persoalan yang paling utama yang dihadapi adalah persoalan sosialisasi. Artinya apa? Sosialisasi. Akan ada kecanggungan bagi seorang murid untuk berinteraksi dengan gurunya, untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Kenapa? Karena selama ini mereka jalan sendiri-sendiri, di rumah sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ini perlu ada upaya-upaya penyesuaian. Dan penyesuaian inilah dituntut juga peran guru, kemudian dan seluruh stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komponen-komponen lain di sekolah. Baik, luar biasa. Pak Adi, boleh minta closing statement-nya, harapan Anda ke depan dengan misalnya kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, pemirsa TVRI Kalimantan Barat, lost learning atau kesempatan belajar yang hilang ini merupakan PR besar, saya katakan PR besar, dan PR besar ini yang harus kita atasi agar kompetensi anak didik kita, peserta didik kita bisa tercukupi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar tidak ada nanti ke depan katakanlah saling lempar tanggung, sudah pokoknya apalagi kewenangan untuk meluluskan, menaikkan itu penuh ada di sekolah, sehingga tidak ada menjadi beban, wah nanti guru yang di kelas atasnya bagian yang mengurus. Jadi bahasa-bahasa semacam itu harus kita hilangkan, karena gimana pun kompetensi seorang murid itu sangat ditentukan oleh pembelajaran yang diikuti oleh murid, yang dipimpin oleh gurunya sendiri. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Adi Mursidi untuk idenya yang dilemparkan lewat media TVRI, dan saya yakin mudah-mudahan pemerintah yang menonton mungkin mulai memikirkan tentang lost learning ini, dan juga pemirsa di rumah yang guru-guru pendidik mempersiapkan diri untuk mengganti lost learning. Saya tutup sebentar ya Pak. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dr. Adi Mursidi mengenai waktu belajar yang hilang saat pandemi. Semoga nanti pada saat anak-anak sudah masuk tatap muka bisa diganti lost learning. Selamat sore dan sampai jumpa. Makasih ya Pak Adi.